Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang bagi para mahasiswa kelas pasar modal dan investasi. Apa kabar? Karena hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kita dengan materi yang pertama untuk mata kuliah pasar modal dan investasi ini. Jadi untuk materi ini ya berjudul konsep dasar investasi dan pasar modal. Dan untuk materi ini akan terbagi menjadi dua bagian video. Bagian pertama yaitu video ini untuk menjelaskan tentang konsep dasar investasi serta kaitannya dengan sejarah keuangan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan perbedaan antara aset fisik dan aset keuangan yang bisa dijadikan sebagai sarana investasi. Dan yang ketiga adalah tipe-tipe investasi yang bisa kita lakukan. Kemudian nanti part kedua atau bagian kedua nanti akan dimulai dengan kaitan antara pasar modal dengan perannya dalam perekonomian Indonesia sampai dengan struktur pasar modal dan lembaga-lembaga penunjang pasar modal yang ada di Indonesia. Baik, kita akan mulai bagian pertama dengan konsep dasar investasi. Jadi kalau ada orang bertanya, apa itu investasi? Nah, sebelum menjawab itu, ya kita akan lihat kembali ya kepada salah satu kegiatan manusia yang paling umum, yaitu mengkonsumsi sesuatu. Oke, konsumsi itu apa sih? Oke, jadi mungkin kita akan berpikir bahwa konsumsi itu ya makan, minum, kemudian apa? Beli baju, kemudian beli gadget gitu ya. Nah, tapi definisi yang diterapkan di sini ya, konsumsi itu adalah pemakaian sumber daya yang ada untuk mencapai kepuasan. Jadi kita itu memakai sumber daya apapun ya, mulai dari sumber daya yang mungkin mentah ya, sumber daya yang baku atau mungkin sumber daya yang sudah jadi ya. Apapun itu yang bisa kita beli dengan harapan kita akan puas. Ya, oleh karena itu ada yang namanya kebutuhan, ya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, terus selain kebutuhan ada juga keinginan. Intinya apapun yang bisa kita beli terus membuat kita puas itu namanya kita melakukan kegiatan konsumsi. Nah, permasalahannya ya kalau kalian di semester 1 ya sudah mempelajari tentang mikro dan makroekonomi ya, pasti kalian akan tahu ya yang namanya law of diminishing return ya, dimana di situ kan dijelaskan bahwa kita mungkin akan mengkonsumsi sesuatu awalnya puas karena mungkin kita tidak pernah ya, terus kemudian sering berjalannya waktu kita mulai mencoba-coba hal yang lain yang masih berhubungan dengan konsumsi itu, kepuasan kita semakin naik. Misalnya aja kita beli HP yang baru. Kenapa kita beli HP yang baru? Mungkin untuk bisa main game, ya. Main game yang butuh RAM besar, main game yang butuh memori yang besar. Ketika kita pertama kali mengeluarkan uang kita 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu untuk beli HP yang bisa untuk gaming, kita puas. Wah, aku bisa download game ini. Wah, aku bisa main game ini. Terus kita akan kecanduan, kecanduan, kecanduan. Terus kemudian tiba-tiba ada HP yang baru, ya. Keluaran terbaru lebih canggih, lebih banyak memorinya, dan kamu sadar bahwa, wah, HP ku yang sekarang ini tidak bisa digunakan untuk main game yang lainnya, game yang baru, yang lebih seru. Terus kemudian kepuasan kita akan HP yang baru kita beli itu semakin menurun, 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 karena kita sudah tahu bahwa, wah, harusnya aku beli HP yang itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah muncul pertanyaan bahwa apakah sebaiknya ya, kalau memang nature kita sebagai manusia memiliki law of diminishing return, yaitu kepuasan konsumsi itu pasti akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Apakah tidak sebaiknya kita menunda konsumsi? Ya, karena dengan menunda konsumsi, ya kita menunda konsumsi sekarang untuk digunakan ya di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu, itu akan membuat kita tuh sebenarnya sudah melakukan yang namanya investasi. Ya, tapi kalau misalnya ya menunda konsumsi ya untuk bisa beli HP yang baru yang lebih canggih, itu namanya bukan investasi.
ya, itu sama aja konsumsi. Karena titik poin dari investasi adalah kamu menunda membeli sesuatu, ya. Kamu masukkan uang yang kamu punya itu ke dalam sebuah produksi ekonomi, ya, yang efisien, yang baik, yang bisa menghasilkan, dan kalian itu bersabar selama periode waktu tertentu. Jadi mungkin kelak kalian baru akan membeli HP itu bukan tahun depan, bukan 2 tahun lagi, tapi mungkin 5 tahun lagi, ya. Tapi 5 tahun lagi mungkin kalian bukan lagi membeli HP dengan uang kalian, tapi kalian membeli HP dengan hasil uang orang lain, alias investasi. Ya, kok bisa hasil orang lain? Nah, nanti akan saya jelaskan ya nanti ketika masuk ke tipe-tipe investasi dan aset fisik serta aset keuangan. Nah, asal kalian tahu ya, ini juga bisa kalian cari di Google nanti ya, bahwa ada yang namanya Stanford Marshmallow Experiment. Namanya aja Stanford ya, berarti ada Universitas Stanford. Itu dulu pernah mengadakan eksperimen ya, di mana anak-anak kecil dalam sebuah komunitas lingkungan ya, itu diuji mana yang misalnya ya masing-masing anak itu sama-sama dikasih satu marshmallow dulu. Ya, terus dibilangin mereka, nanti saya akan kembali 10 menit lagi ya dengan marshmallow yang kedua. Jadi kalau kamu makan sekarang boleh. Kalau kamu mau makan marshmallow-nya nanti setelah saya datang, nanti kamu dapatnya bukan satu tapi dua makannya. Nah, namanya aja anak kecil, ya. Kita kan asumsikan aja anak kecil tuh kan mentalnya kan belum kuat, ya, belum bisa disiplin, ya, masih mau seneng-seneng. Itu mental anak kecil, ya. Tentu saja ada yang langsung dimakan, ya, ada yang lihat-lihat dulu penasaran, ngambil-ngambil terus nggak jadi, masukin lagi. Ada yang benar-benar tidak tertarik dengan marshmallow itu. Artinya cuma lengos sana, lengos sini, lihat atas, lihat pintu nih kapan orang datangnya, gini-gini. Dia nggak menyentuh sama sekali. Ya. Terus makna dari eksperimen itu apa? Nah, setelah beberapa puluh tahun, ya, anak-anak yang dijadikan sebagai sampel dari eksperimen ini itu kemudian akan ditemukan kembali serta akan ditanya-tanya. Jadi bagaimana sekarang kehidupanmu? Nah, kebanyakan yang menunda kepuasan, artinya membiarkan saja marshmallow itu, atau mungkin yang tergoda tapi kemudian nggak jadi deh, aku akan menunggu ya orang yang datang dan membawakan aku marshmallow dua. Nah, kebanyakan dari orang itu tuh mengalami karir ya, kalau sebagai pegawai, karir yang cemerlang ya, paling minimum tuh manajer lah, manajer tingkat menengah atau sampai manajer tingkat atas. Kalau yang berwirausaha, mereka lumayan sukses ya, dalam masa-masa sulit mereka tidak bangkrut. Ya, itu. Ya, jadi intinya dengan menunda kesenangan kita ya, mau ada hubungannya dengan investasi atau tidak ya, itu akan mendatangkan kita sebuah kesuksesan karena kita melatih disiplin kita. Dengan kata lain, kalau kita memang ingin serius belajar tentang investasi, kemudian serius mempraktikkannya untuk masa depan kita, maka ada satu sikap yang harus kita miliki, yaitu disiplin. Disiplin dan sabar. Ya, seperti itu. Nah, untuk definisi investasi sendiri menurut para praktisi, ya, tadi ada apa namanya? Menurut buku kuliah, ya. Kalau ini adalah menurut para praktisi. Investasi itu ya intinya adalah usaha. Sekali lagi usaha, ya. Kata pertama adalah usaha. Yang namanya usaha itu nggak ada yang enak. Ya, dalam hal ini kita menunda konsumsi. Kita mau beli game yang terbaru, kita mau beli gadget yang terbaru, kita mau beli baju yang terbaru, kita mau jajan di Starbucks, kita mau jajan ke McDonald. Itu enak, ya, makanan-makanannya enak, kepuasannya pasti akan enak. Tetapi ya kita dituntut untuk berusaha untuk menyangkal diri kita sendiri. Kalau ditanya loh kamu kok investasi kok dari sekarang, apa nggak menikmati masa muda? Ya, bukan berarti kita tidak ingin menikmati masa muda, ya. Tapi masalahnya kita harus menyangkal diri kita sendiri. Kita harus menyangkal bahwa kita tuh ingin bersenang-senang juga. Kita menunda kesenangan kita supaya kelak di masa depan, ya, kita akan memperoleh hasilnya.
Paling tidak ketika orang lain jadi susah, jadi bangkrut, kita tidak bangkrut nanti. Contohnya saja pada saat pandemik ini. Ya, coba bandingkan misalnya. Bandingkan dengan orang yang rajin menabung dengan orang yang nggak rajin menabung. Dulu ada survei bahwa OECD ngomong bahwa rata-rata masyarakat Indonesia sekarang di masa pandemi ini tabungannya hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu saja. Ini pun dalam catatan mereka masih bekerja. Kalau misalnya mereka dipecat, ya udah mereka cuma bisa bertahan beberapa minggu. Coba bandingkan. Mungkin itu adalah orang-orang yang sejak masa kecilnya, masa mudanya, duitnya habis terus nggak pernah tabung. Gampang terbawa oleh godaan. Ya, maka dari itu, kenapa tidak uang itu ya yang sudah ditabung kita usahakan untuk ditanamkan. Ya, jadi intinya kita menanamkan modal. Sebagian dari tabungan itu ya kita akan tanamkan ke dalam aset-aset yang produktif. Sekali lagi aset-aset produktif ya. Aset-aset produktif yang telah akan memberikan kita pertumbuhan nilai dan aliran kas masuk yang dapat digunakan untuk memenuhi gaya hidup kita sehari-harinya. Ya. Jadi intinya kita kalau punya uang, ya kita harus denial dulu. Ya, menyangkal bahwa aku pengen pakai ini buat memuaskan diriku. Daripada itu, mending aku nanam modal. Kemana? Ke dalam aset-aset yang produktif. Ke dalam sesuatu, ya sesuatu yang jelas bahwa ini secara perekonomian, cara kerjanya bagaimana. Gitu. Ya. Nah, ini juga yang membedakan kenapa ada orang yang tidak akan pernah tertipu oleh investasi bodong dan orang-orang yang pasti akan tertipu oleh investasi bodong. Ya, mau itu artis, olahragawan kaya atau bahkan profesor sekalipun, kalau dia tidak tahu definisi dari aset-aset produktif, pasti kejebak. Ya, entah embel-embel berapa 10% per bulan naiknya. Atau paling parah ya, yang paling parah agama selalu dijadikan sebagai komoditas. Untuk meyakinkan bahwa wah ini syariah, ini halal. Tahu-tahu dibuat lari. Nah masalahnya apakah orang-orang tahu aset-aset produktif itu apa? Tidak semua tahu. Ya, bahkan saya curiga jangan-jangan mungkin orang-orang ekonomi pun juga mungkin meskipun lulus mereka juga nggak tahu aset produktif itu apa. Ya, karena mereka nggak pernah menganggap bahwa uang itu penting. Ya, pengetahuan tentang uang itu penting mereka nggak pernah. Oke. Nah, terus kemudian meskipun tuh aset-aset produktif, masalahnya adalah apakah aset produktif tersebut itu memberikan kita pertumbuhan nilai dan aliran kas masuk. Oke, jadi kalau diibaratkan paling gampang itu ya kita itu menanam, ya menanam apa misalnya pohon mangga misalnya. Pohon mangga itu pohonnya pasti akan terus bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh dia akan menghasilkan buah. Di mana kita tidak perlu menebang pohonnya untuk mendapatkan buahnya. Kan kita tinggal metik buahnya, terus nanti musim berikutnya buahnya tumbuh lagi. Nah, itu yang namanya aliran kas masuk. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah seperti passive income seperti itu, nah itu yang disebut sebagai aliran kas masuk. Seperti itu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus pertanyaannya yang lebih penting adalah kenapa kita harus investasi? Kenapa kita tidak perlu nabung aja? Ya, nabung biar tambah kaya. Nah, setelah tambah kaya terus kita bisa makan sampai habis itu uangnya. Kenapa kita harus berinvestasi? Toh harta nggak dibawa mati. Ya, sering ya alasan seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita punya satu musuh bersama yang namanya inflasi. Orang awam tahunya bahwa inflasi itu adalah harga-harga barang semakin naik. Ya, padahal nggak sesederhana itu gitu loh. Terkadang orang juga sering bingung bahwa mana yang jadi sebab akibat dari sebuah inflasi. Tapi kan kita tahu ya sebagai orang ekonomi di semester 1 kemarin ya bahwa inflasi itu ada dari sudut pandang demand pool dan sudut pandang cost pool ya. Yang pertama ya bahwa inflasi itu bisa dari cut in interest rate atau suku bunga tabungan yang dipotong terus-menerus. Terus kemudian negara mencetak uang banyak sekali, ya sehingga supply dari uang sebagai barang, ya itu semakin besar. Dan kita tahu bahwa dari
prinsip supply and demand, bahwa ketika supply barang, kita anggap uang nih barang, supply barang itu bertambah, ya, sementara demand itu tetap, gitu ya, sementara demand itu tetap, maka itu akan menyebabkan nilai dari barang itu semakin turun. Nah, dalam artian bahwa uang kita tidak akan berharga sama dengan hari ini. Jadi kalau kita memegang uang 10.000, mungkin masih bisa beli satu soto hari ini, ya. Tapi mungkin 5 tahun kemudian uang 10.000 itu hanya bisa dapat misalnya sotonya setengah doang. Itu bisa loh. Gitu ya. Dan silakan ya kalian yang sudah misalnya udah niteni harga-harga barang dari kalian SMA sampai sekarang, titeni wae. Barang apa yang selalu kalian beli, nggak pernah kalian kapok, tapi harganya kok kayaknya selalu naik. Itu bukan harganya naik, bukan. Tapi karena uang kita, kemampuan belinya semakin menurun. Dan higher wages. Percaya nggak percaya, semakin besar kita ya gajinya sebagai karyawan, pegawai atau gimana, itu turut mendukung inflasi. Maka kalau misalnya ya kenaikan gaji ada yang bilang itu sebuah hak, iya. Tapi permasalahannya jika hak itu tidak dipahami maksudnya apa, bukannya tambah kaya, yang ada tambah melarat. Perhatikan tidak banyak orang pengennya naik gaji, tapi kok kehidupannya semakin berantakan dan semakin melarat. Ya itu artinya mereka terjebak dalam jebakan, ya, jebakan gaji. Itu ada di Google ada, ya silakan cari jebakan gaji, kenaikan gaji, ya, bahwa mereka pikir dengan gajinya banyak, uangnya semakin banyak, mereka semakin kaya. Enggak, ya. Padahal kita tahu bahwa yang namanya uang kalau semakin banyak dan dibiarkan begitu saja, ya ditabung terus, itu justru akan menyebabkan inflasi semakin tinggi, dalam artian daya beli mereka justru semakin rendah. Uang mereka bertambah banyak tapi mereka semakin miskin. Termnya seperti itu. Ya. Nah, terus makanya itu juga mendorong banyak orang kadang-kadang mengambil jalan yang salah. Bahwa mereka akan korupsi. Karena mereka merasa bahwa ini uang nggak akan pernah cukup. Ini uang nggak akan pernah habis, maka mereka mengambil jalan-jalan yang kotor seperti korupsi. Dan mereka nggak akan pernah puas, karena mereka akan selalu takut. Yaitu cara pendekatan yang salah ya terhadap inflasi. Oke, ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan inflasi itu begitu menakutkan? Karena kan yang namanya inflasi itu kan pasti ada sepanjang jarum manusia, ya. Tapi kalian tahu nggak bahwa yang namanya inflasi itu tidak pernah semengerikan sejak 1971? Ya, kenapa? Karena di sini tahun 71 itu ada sebuah peristiwa yang namanya Nixon Shock. Ya, di mana waktu itu Presiden Amerika Richard Nixon itu mengumumkan USA lepas dari standar emas yang termodifikasi atau Bretton Woods System. Nah, untuk kalian yang semester 7 ya, itu kalian juga akan mempelajari ini ya di mata kuliah manajemen keuangan internasional. Entah kalian sudah ambil kemarin atau mungkin baru ambil sekarang. Nah, nanti kita akan berjalan paralel. Ya, jadi pengetahuan pasar modal investasi tentang ini itu berjalan berdampingan dengan manajemen keuangan internasional. Ya. Jadi sistem ini apa sih, Pak? Mungkin orang tua kalian yang lebih tahu, ya. Karena orang tua kalian mungkin akan menjawab bahwa oh, itu artinya kita kalau mau nyetak uang, kita harus tahu dulu bahwa apakah uang yang kita cetak itu bisa dijamin dengan nilai emas yang kita punya sebagai negara. Ya. Nah, dengan dilepasnya standar emas ini, ya, US dollar kita apa namanya? Fokusnya ke US dollar dulu ya. US dollar ya itu sudah bisa diprint terus. Ya, diprint terus tanpa peduli bahwa cadangan emasnya berapa sekarang Amerika. Artinya nggak ada lagi yang menjadi batu tambatan universal bagi mata uang dan bank sentral di seluruh dunia untuk mencetak uang. Ya, ketika US dollar mencetak uang terlalu banyak, bla 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 bla, muncul inflasi. Nah, masalahnya ketika US dollar itu juga apa namanya juga tidak terlalu banyak, bank sentral lain juga sama. Kenapa? Karena ya yang namanya Bretton Woods System ya itu apa namanya istilahnya itu memadukan US dollar dengan mata uang lainnya. Jadi kalau kalian misalnya ke bank-bank lainnya, ya ke bank-bank misalnya mau nabung atau apa, coba cek boardnya.
Ya, board pengumumannya bahwa nilai tukar Indonesia rupiah dengan US dollar berapa, dengan Great Britain pound sterling berapa. Seperti itu. Ya, jadi US dollar dilawankan dengan IDR, US dollar dilawankan dengan Singapura dollar, US dollar dilawankan dengan yen Jepang. US dollar juga dilawankan dengan komoditas, ya, seperti minyak, ya, minyak bumi, terus CPO, minyak kelapa sawit, dengan coklat, dengan beras. Itu sebenarnya dari mana? Itu dari Bretton Woods System. Tapi semuanya itu berjalan lancar sebelum 1971 gitu. Nah, nanti saya akan share juga di sini ya video yang menjelaskan perjalanan sejarah umat manusia 100 tahun terakhir ya dari tahun 1890-an sampai dengan tahun sekarang ini ya akhir-akhir ini ya dimana kalian akan tahu bahwa oh ternyata perjalanan sejarah itu seperti ini dan kenapa US dollar memutuskan lepas dari standar emas termodifikasi ya tapi intinya di sini adalah inflasi ya itu bisa terjadi karena dua hal yang paling penting. Pertama, terlalu banyak uang dicetak. Dan yang kedua, disimpan di masyarakat tanpa berputar. Baca ditabung. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah ya menggelontorkan banyak bantuan, banyak apa, banyak gimana gitu ya, seperti sekarang ini, ya mencetak uang kemudian dibagikan sebagai BLT sebagai kartu prakerja gitu ya tujuannya adalah supaya kalian itu mengkonsumsinya atau memutarnya ya kalau kalian masih ingat semester 1 ya prinsip penghitungan GDP ya Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M artinya kalau kalian ya misalnya kalian mengkonsumsi sesuatu kalian berinvestasi, terus kemudian government ya pemerintah juga beli-beli sesuatu atau bangun-bangun sesuatu, terus kemudian ekspor lebih gede daripada impor. Nah itu akan membuat GDP itu naik. Nah itu harapannya pemerintah. Jadi intinya adalah kalau kamu misalnya nggak bisa investasi, maka harapannya adalah kamu mengkonsumsinya. Jangan disimpan terlalu banyak di bank. Ya, seperti itu. Karena dengan masa-masa seperti ini, ya terlalu banyak uang dicetak oleh pemerintah negara manapun, tapi masyarakat yang nyimpen di bank itu berdampak buruk. Ya, karena pasti ada batas. Ada batas orang boleh nabung itu ada. Ya, maka kita harus konsumsi atau karena kita ada kelas pasar modal investasi, kita sebaiknya berinvestasi. Ya, ini ya kita harus tahu ya, saya ngomong panjang lebar tentang sejarah uang, ya ini belum panjang lebar ya, kalau mau panjang lebar nanti bisa sampai ini film 300 ya, film 300 ya, Sparta lawan Persia itu. Karena dari sanalah ya awal mula history of money sampai sekarang. Ya, kita harus tahu bahwa uang kertas ya atau kita sekarang uang digital ya, itu akan terus turun ya nilainya, daya belinya sampai jatuh tak bernilai sama sekali dan akhirnya menghilang nilainya. Ya, kenapa? Karena sejak tahun 71 yang namanya uang kertas itu benar-benar harus dipahami maknanya sebagai mata uang, bukan uang. Ya, uang kertas menjadi sebuah IOU money atau promissory note. Artinya sebuah janji bahwa kalau kamu beli sesuatu hari ini, maka uang ini pada hari ini akan berdaya beli seperti itu juga. Ya, makanya disebut currency. Currency. Dari kata current. Current itu adalah saat ini. Artinya kalau Anda pegang sekarang Rp10.000, maka hari ini dijamin daya belinya beneran Rp10.000. Ya, silakan mau buat apapun, tapi uang ini akan bisa membeli sesuatu sampai nilainya Rp10.000. Nah, permasalahannya ini kan dijamin sampai sekarang ini. Di masa depan gimana? Ya nggak jamin. Ya, nggak jamin, tergantung perilaku ekonomi dong. Tergantung perilaku ekonomi bisnis. Ya, apakah perusahaannya akan menaikkan harga? Apakah toko kelontong akan menaikkan harga? Itu kan terserah mereka. Karena mereka juga punya ekspektasi terhadap masa depan. Makanya nggak dijamin daya beli kita di masa depan dengan uang 10.000 ini atau dengan uang 100.000 ini. Nggak dijamin. Makanya disebut currency. Ya, bahkan Ray Dalio ya, kalau kalian belum tahu Ray Dalio itu adalah seorang manajer investasi yang termasuk paling sukses di Amerika. Mereka bilang ya, dia bilang bahwa total amount of credit in the USA is about
$50 trillion, ya, $50 trillion. And the total amount of money is only about $3 trillion, ya. Jadi intinya di USA saja, Ray Dalio bilang bahwa yang disebut sebagai uang, artinya uang kertas yang emang benar-benar disebut sebagai uang yang beredar di masyarakat Amerika, itu hanya 3 triliun, sementara uang kertas yang sebenarnya hasil dari kredit, ya, hasil dari penciptaan uang, ya, penciptaan kredit, itu 50 triliun. Artinya siapa tahu uang yang kita pegang sekarang ini itu sebenarnya bukan uang. Itu literally kredit, itu literally currency. Intinya sejak 1971 semua rule berubah. Artinya kadang-kadang mungkin nasihat-nasihat dari orang tua kalian tentang uang mungkin sudah obsolete. Ya, udah ketinggalan zaman. Ya, karena mulai dari tahun itu kita harus banyak berhitung kalau kita benar-benar mau mikir tentang duit. Nah, kalau kalian sekarang mikir bahwa aku masih mahasiswa, ngapain mikir duit? Oh, jangan gitu. Kelak nanti kalau Anda seumuran dengan saya, kamu akan terus berandai-andai, wah seandainya dulu aku nggak beli ini, wah seandainya kalau aku beli ini. Kalau kalian udah mudeng, kalian akan menyesal. Ya, bahkan saya dalam beberapa poin, ya, beberapa hal saya juga menyesal meskipun saya tahu saya sudah mempraktekkan, ya, sebagai praktisi saya tahu saya mempraktekkan, tetap ada beberapa hal yang saya sesali di masa lalu. Coba seandainya dulu aku wis mudeng sih. Ya, bahkan mungkin sekarang saya nggak ngajar kalian gitu loh. Ya. Nah, sudut pandang dolar, ya, dari sejak tahun 13 itu dolar itu sudah kehilangan nilainya sebesar 97%. Artinya tinggal 3% saja nilainya. Ya, artinya daya belinya. Ya, maka dalam 10 tahun, well, mungkin nilai daya beli dolarnya tidak akan setara dengan nilai dari kertas itu sendiri. Makanya dulu waktu SMA ada yang namanya intrinsic value dan extrinsic value. Nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Jadi kalau kamu pegang uang 10.000, 100.000, maka yang akan kamu lihat itu adalah uang 100.000 dan 10.000-nya. Angkanya, itu namanya ekstrinsik. Padahal yang harus kalian pahami bahwa tidak semua ekstrinsik itu setara dengan intrinsik. Ya, uang 100.000 kamu bisa beli apapun, ya, dengan uang 100.000, tapi sebenarnya uang kertas tersebut, kertasnya sendiri harganya tidak setara dengan 100.000. Nah, sebenarnya kalau kalian belajarnya beneran, kalian tuh harusnya langsung bertanya-tanya, kok bisa? Ya, kok bisa ya kita sistemnya seperti ini? Nah, masalahnya memang sistemnya seperti itu, ya. Nah, sementara itu kita memiliki banyak tujuan, impian, dan kebutuhan di masa depan. Kita musuhnya inflasi. Inflasi tercipta karena supply dari uang semakin banyak. Dan sejak tahun 71, inflasi semakin nggak terkontrol di seluruh dunia. Ya, artinya zigzagnya, standar deviasinya tuh semakin besar. Ya, padahal misalnya mungkin kita mau nikah, ya, habis nikah gimana? Masa main kartu? Ya, pasti habis itu punya anak. Ya, habis itu apa? Untuk tujuan apa? Ke pendidikan anak juga ada. Terus kalau pensiun, mempersiapkannya dari mana? Mau bergantung sama perusahaan buat ngurusin pensiunmu? Ya, saya kasih tahu, ya, orang-orang yang bergantung pada masa pensiun, terutama generasi saya dan generasi kalian nanti, itu tidak akan seberuntung generasi-generasi di masa lalu, baby boomer atau generasi X. Ya, pengelolaannya masih gampang, masih benar. Tapi di masa kita, yang namanya pensiun fund, ya, kalau asal ditaruh dan kita nggak tahu yang naruh uang pensiun kita tuh menaruhnya di mana, terus kalau tiba-tiba hancur gitu, terus siapa yang mau jamin uang pensiun kita? Ya, saya ngomongin nggak, bukan mengancam atau gimana, nggak mengada-ngada, beneran. Di Amerika, ya, di Amerika sendiri itu hampir semua pensiun fund, ya, itu terancam tidak bisa bayar pensiun fundnya 100%. Itu di Amerika loh. Dan kita nanti gimana gitu loh. Ya. Terus habis itu kalau mau beli rumah atau mau mewariskan rumah atau mewariskan apapun, gimana? Ya, kita punya musuh ini. Jadi kita intinya, ya, kita punya 3 kewajiban. Ya, satu, ya, kewajiban kita sendiri sebagai pribadi, dan mungkin kita juga ada kewajiban untuk keluarga kita. Terus kedua, kita juga ada kewajiban untuk orang tua kita. Ya, kalau misalnya ada yang mau membalas ada yang
bilang bahwa wah kasih orang tua tidak terhingga sepanjang masa. Lah padahal kan orang tua kan juga paling nggak kalau dikasih gift atau gimana atau mungkin dikasih apa namanya listriknya dibayarin, airnya dibayarin kan seneng gitu loh. Itu kan termasuk kewajiban kita sebagai orang ketimuran gitu, orang Indonesia berbakti pada orang tua. Nah, padahal kita juga punya kewajiban ketiga. Kalau kita punya anak, kita harus hidupi anak kita. Jadi kita mikirkan tiga hidup. Hidup kita, hidup orang tua, dan hidup anak kita. Nah, masalahnya banyak orang itu belum sadar kayak gini-gini. Mereka merasa dengan tabungan semua akan baik-baik saja. Nggak bisa. Inflasi pasti akan menggerogoti. Dan ketika kalian sadar bahwa nggak bisa nabung untuk jadi kaya, terus kalian pasti kebanyakan akan tergiur dengan investasi bodong. Ya, jadi lebih baik mulai dari sekarang pahami ilmunya, ya, pahami bahwa investasi itu penting sejak dini. Ya, ini juga salah satu gambarannya bahwa currency itu tidak sama dengan money. Ya, bahwa kita mata uang kita rupiah itu sebenarnya bukan uang, tapi currency. Ya. Currency intinya adalah kita tidak boleh ya menganggap ini ada dari John Law ya, dari John Law sejak tahun 1705 ya itu sudah ngomong bahwa we accept money as the medium by which things are exchanged, not the value for which they are. Nah, masalahnya adalah kita terbiasa untuk memandang skema yang ada di bawah ini. Bahwa kalau kita mau beli sesuatu, maka kita butuh uang. Artinya, kita harus dapat uang. Kita harus mengejar uang. Itu salah. Karena apalagi relevansinya adalah sekarang uang itu bukan uang. Uang yang kita pegang, uang yang ada di bank kita, uang yang ada di layar HP kita, itu bukan uang, itu currency. Ya, maka perlakukanlah currency sebagaimana currency. Seperti apa? Bahwa we accept money as the medium by which things are exchanged. Bahwa kita harus memperlakukan uang sekarang, ya, currency kita, rupiah kita, itu bukan sebagai simbol kekayaan, bukan. Rupiah harus kita perlakukan sebagai alat medium. Medium pertukaran bahwa aku memproduksi ini, ya, tapi aku pengen produksi itu. Seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya ya, ada orang jualan roti, ya, roti terus dia menjualnya, dia dapat uang. Kenapa dia dapat uang? Karena dia ingin beli apel. Sementara pedagang apel menjual apelnya. Kenapa dia ingin menjual apel? Karena dia ingin makan roti. Tapi untuk dapat roti dia harus jual apel supaya dapat currency, uang, rupiah ini. Ya, oleh karena itu jadi jangan berpikiran bahwa semakin banyak gajinya, semakin banyak tunjangannya, semakin banyak apapun yang didapat dari active income, artinya kita bekerja kita dapat uang, terus kita uangnya makin banyak kita makin kaya. Enggak, itu salah. Ya, ingat uang yang kita pegang sekarang itu bukan uang, itu currency. Oleh karena itu kita harus memproduksinya, ya, bukan produksi, sorry. Kita harus menggunakannya. Kalau kita menggunakannya untuk konsumsi bisa, tapi kalau kita menggunakan untuk investasi atau mungkin untuk berbisnis, lebih mantap lagi. Itu membuat kita akan semakin kaya dan membantu perekonomian negara supaya uangnya muter semakin cepat. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya ya, ini sebuah meme aja ya. Jadi menabung pangkal kaya itu adalah nasihat yang sangat ketinggalan zaman, obsolete ya. Jadi jangan diikutin. Itu berlaku bagi saya dan akan semakin berlaku untuk kalian, generasi di bawah saya, ya, generasi Z, ya. Karena kalau kalian semakin kebanyakan nabung, kalian tahu nggak sih kalau rate deposito, ya, itu kelak akan ditekan sampai 2%. Lah kalau deposito 2% terus nabung tuh mau sampai berapa persen? Mau sampai kayak Jepang 0,1%. Jangankan istilahnya jangankan bunganya nambah, bunga pun masih kena pajak 20%. Terus ada apa? Biaya administrasi ya. Kamu semakin lama nabung, kamu semakin ketambahan pajaknya, kamu semakin miskin. Ya, seperti itu. Menabung itu hanya untuk selamat dalam hidup sehari-hari. Paling enggak selamat selama setahun sampai 2 tahun ke depan. Tapi untuk 50 tahun ke depan, ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi selama periode 50 tahun itu, apakah bisa ke tabungan? Enggak. Makanya salah satu solusinya adalah investasi.
Ya mungkin ada mata kuliah lain ya yang akan ngomong bahwa wah salah satu solusinya adalah asuransi. Ya terserah, tapi bagi saya salah satu investasinya adalah investasi. Ya, karena kalau kalian lebih duluan investasi sejak muda, ya mungkin somehow kalian nggak akan butuh asuransi. Karena hasil dari investasi tersebut cukup untuk nutupi biaya asuransi tersebut. Misalnya misalnya berobat, ya atau untuk mewariskan ke anak cucu, itu bisa. Bahkan tanpa induknya itu perlu kamu tebang, kayak pohon mangganya tadi. Jadi kamu bayar biaya kesehatan pakai buah mangganya. Kamu nyusui uang jajan untuk anakmu pakai buah mangganya, bukan dengan pohon mangganya. Pohon mangganya akan tetap di situ, akan tetap berbuah, akan menghasilkan uang terus, tapi nggak akan pernah habis. Kecuali kalau kamu memang pengennya nebang pohon itu. Nah, itu ya. Oke, jadi saya harap untuk yang seperti ini ya, untuk part yang pertama, untuk bagian yang pertama terkait dengan konsep investasi dan sejarah-sejarah keuangan internasional, saya pikir sudah cukup ya, cukup menggambarkan bahwa saya ingin merubah mindset kalian. Sebelum kalian dapat materi yang benar-benar materi kuliah, saya ingin merubah mindset kalian bahwa kalian harus invest segera. Ya, terus pertanyaannya, Pak, oke lah saya harus invest, tapi saya harus invest di mana, Pak? Nah, di sini ada dua tipe aset ya. Tipe aset ya, aset real dan aset keuangan. Ya, mungkin dari gambarnya sudah pada tahu ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Aset real yang pertama yang bisa jadikan alat investasi itu adalah gold. Ya, karena gold atau emas itu adalah God's money. Ya, atau bahkan di masa sekarang ini kebanyakan trennya tuh bukan emas malah, tapi perak. Jadi kebanyakan tren di negara-negara Amerika dan Eropa serta negara lain kecuali Indonesia ya, Indonesia masih baru mulai naik-naik, itu adalah silver, perak. Ya. Alasan yang pertama adalah perak lebih murah, ya, dan kenaikan harga perak dibandingkan dengan emas tuh jauh lebih tinggi persentasenya. Ya, seperti tahun ini dibandingkan tahun lalu, ya, itu per gram naiknya bisa 100% perak. Ya, itu bisa. Nah, masalahnya berinvestasi di perak di Indonesia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, murah sih murah, tapi satu kan harus punya coach. Ya, harus punya guru yang tahu bagaimana caranya investasi perak yang benar. Dan bagaimana mengidentifikasi bahwa ini perak kemahalan atau kemurahan, dan bagaimana mengidentifikasi peraknya ini palsu apa enggak. Itu lebih susah. Ya. Nah, sementara itu, ya yang istilahnya itu masih relevan, artinya salah satu nasihat orang tua yang masih relevan dengan zaman ini adalah menabunglah emas. Oke, ya. Jadi orang tua zaman dulu itu menabung emas, terus kemudian nilai emasnya akan naik terus sampai sekarang kan udah sampai 1 juta. Ya, mereka akan bilang, wah makanya emas tuh investasi. Nah, tapi kita sekarang ini, saya harapkan atau saya anjurkan bahwa emas bagi generasi kita ya dan generasi kalian, generasi Z ya, emas itu lebih berfungsi sebagai hedging atau lindung nilai. Kenapa? Karena sejak 71 rule-nya berubah. Artinya emas sejak 71 itu tidak menjadi takaran berapa uang itu harus cetak, tapi menjadi sebuah komoditas. Ya, bahkan HP yang kalian punya, alat-alat elektronik yang kalian punya itu ada emas loh di dalamnya. Ya, makanya kan ada jual rongsokan, jual murah HP-mu, jual murah komputermu. Ya kan di dalamnya ada emas. Ya, jadi kalau misalnya wah, langsung jual lagi wes rusak, wes langsung dienggo. Wah, kan kena tipu sebenarnya. Ya, bukan kena tipu. Kalian tuh dikadalin loh. Di dalamnya tuh ada emas. Ya, tapi mungkin kalian kan nggak pikir, alah, aku rak ngerti carane, yang penting didulwe ya ora popo ya. Biarkan mereka yang mengolahnya kemudian menjualnya ke kalian lagi. Seperti itu. Ya, kenapa kok saya menganggap ini sebagai hedging atau lindung nilai? Karena gini, ketika dunia gonjang-ganjing, emas tuh naik. Bahkan versi ekstrimnya adalah sejak November tahun kemarin. Ya, November Desember tahun kemarin sampai sekarang dari sekitar saya masih ingat tahun 2019 itu saya pertama kali beli emas Tokopedia karena saya biasanya juga emasnya batangan terus. Saya pertama kali nyoba emas Tokopedia itu masih 500.000 tahun 2019 awal. Terus tahun 2020 sekarang sampai sekarang ya itu sudah sampai 1 juta, 100% sendiri setahun. Nah masalahnya ada apa? Kita tahu kan COVID. Artinya ketika dunia gonjang ganjing emas naik.
ketika dunia aman tentram, emas cenderung turun. Ya, jadi istilah jangan telan mentah-mentah. Ada orang bilang emas tuh pasti harganya selalu naik. Iya, secara jangka panjang. Tapi jangka panjang tersebut kamu harus tahu apa yang menyebabkannya. Jadi memang secara garis besar itu pasti emas akan naik. Tetapi ya peristiwanya adalah kalau dunia aman tentram itu emas akan turun. Sehingga kalau dulu sempat naik, habis itu dunia kemudian aman tentram, emas akan turun untuk mempertahankan kondisi psikologi yang benar. Oh, berarti kalau yang benar itu harusnya harga emas itu sekitar segini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya karena emas itu bisa turun nilainya, dan sejak awal ketika kalian beli emas itu pasti akan ada perbedaan harga. Harga beli, harga jual. Ya, harga beli di toko emas atau di butik Antam atau di e-commerce manapun ya, dan harga buyback. Harga buyback kan cenderung lebih turun. Artinya kalau misalnya kalian beli hari ini, terus kemudian kalian jual hari ini, kalian itu otomatis sudah rugi. Ya, rugi berapa Pak? Ya rugi sekitar 80.000 pasti per gram kalau emas. Ya, oleh karena itu ini kalau kalian mau investasi di emas, kalian harus melihatnya sebagai hedging lindung nilai. Kalian nggak istilahnya meskipun emas ini liquid ya bisa dijual di toko emas, di butik Antam gitu ya dengan cepat. Masalahnya adalah kalian sudah rugi duluan sejak awal dari segi selisih spread antara harga beli dan harga buyback. Ya, maka kalau mau investasi emas itu biasanya kalau mau ditabung, ditahan itu harus 5 tahun ke atas. Itu, ya idealnya seperti itu. Nah, oleh karena itu ada yang juga nggak sabaran, wah, Suen, mending aku di trader. Ya silahkan gitu loh. Cuma teknologi trading online real time ini, ya itu semakin menambah fluktuasi emas dari para trader yang maunya kayak instan. Nggak ada yang salah ya, asalkan para trader itu jago, ya mereka juga bisa kayak instan. Ya, nah, tapi intinya ya emas ini bisa menjadi alat investasi, alat hedging juga boleh, alat buat trading atau bisnis itu juga boleh. Ya, karena ingat status emas sekarang itu lebih ke arah komoditas. Ya, seperti itu. Terus kemudian properti, ya properti bagi saya ini adalah the best passive income machine, ya. Karena fakta bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah papan, ya. Nah bedanya apa? Para spekulan, ya siapapun yang bermain dengan harga tanah, artinya beli tanah dengan harapan supaya kelak nilainya naik terus dijual lagi, itu namanya para spekulan. Ya, artinya dia berharap nilainya tumbuh tapi tidak mendapatkan arus kas. Sementara yang disebut sebagai investor itu adalah kalau punya tanah dibangun tempat tinggal, ya, atau mungkin tempat perbelanjaan untuk menerima uang bulanan atau passive income dari para tenannya. Contohnya paling gampang apa? Kos-kosan. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian, ya orang tua kalian yang mungkin punya aset kemudian punya kos-kosan, itu kalian harus bersyukur ya bahwa ternyata ada guru yang lebih dekat dari yang kalian bayangkan, yaitu orang tua kalian. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada orang tuanya punya usaha kos-kosan, tanya ya Pak, Bu, ajari aku dong usaha kos-kosan kayak piye. Ya, karena dari situ aja kan sudah jadi investor gitu loh. Ya, bersyukurlah kalau ada orang tua yang bisa jadi guru juga untuk kalian dalam hal passive income. Nah, masalahnya di sini adalah orang terkadang nggak bisa bedain bahwa tanah atau bangunan yang dia beli itu tuh sebenarnya bukan aset investasi, melainkan beban. Ya, misalnya aja orang kalau bilang bahwa rumah pribadinya itu adalah aset investasi, berarti orang itu bodoh. Kenapa? Kita kembali kan ke konsep investasi yang awal bahwa investasi itu menanamkan modal ke aset-aset yang produktif untuk menghasilkan apa? Menghasilkan pertumbuhan nilai dan aliran kas. Lah masalahnya kalau kamu punya rumah, rumah itu mendatangkan uang buat kamu atau rumah itu memaksa kamu untuk membayar banyak biaya. Misalnya listrik, air, terus kemudian maintenance, bersihin rumah, nyapu, ngepel, terus apa? PBB. Lah itu kalau bukan beban terus apa? Ya, rumah pribadi itu adalah aset pribadi, bukan aset investasi, bedakan. Ya, jadi kelak jangan jadi orang bodoh yang kan bilang bahwa rumah pribadi itu aset investasi. Enggak, itu beban. Karena itu adalah aset pribadi, maka itu beban.
Ya, sama seperti motor mobil. Kalau kalian bilang itu adalah aset investasi bisa jual lagi, wah nanti harga jualnya nggak akan turun-turun banget. Ya namanya aja kalau harga jual turun ya jadinya rugi gitu loh. Itu aset pribadi. Kamu harus beli bensin, kamu harus nge-service, kamu harus apa lagi gitu. Ya. Terus kalau misalnya dia bilang beli properti dengan utang itu mungkin. Nah, tapi siap apa enggak? Jika tidak siap, apakah gampang punya duit cashnya? Nah, ini kan pertanyaan besar. Artinya baik emas maupun properti itu adalah aset yang baik. Tetapi relatif ya dibandingkan dengan aset keuangan nantinya itu mahal sekali ya dan perlu persiapan yang matang. Kamu mudeng nggak gold itu apa? Cara mainnya gimana kamu mudeng nggak? Terus properti apa lagi? Properti bahkan lebih susah karena nggak ada yang ngajarin kamu. Nggak ada mata kuliah apapun ya di S1, S2, S3 sekalipun yang ngajari gimana cara investasi properti. Ya, seperti itu. Susah dan ilmunya tuh hanya untuk kalangan orang-orang tertentu aja. Ya, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke aset keuangan. Jadi aset keuangan ya itu ada banyak sekali ya. Yang pertama adalah saham dan ini akan kita bicarakan terus-menerus sepanjang mata kuliah ini. Ya, karena inti dari pasar modal ya adalah yang terbesar itu saham, pasar saham ya. Tapi ingat bahwa kalian ya ketika bicara tentang saham, saya ngomong duluan dari awal ya, bahwa saham itu tentang bisnis yang real ya. Kalau ada orang-orang lain menganggap bahwa saham itu mainan, saham itu buat trading atau gimana-gimana, silahkan gitu loh. Trading itu halal. Trading itu juga apa namanya tidak melanggar peraturan, ya. Tapi yang salah adalah kalau kita orang yang sudah dibekali ilmu secara ilmiah tentang investasi saham menganggap saham itu seperti spekulasi, judi, ya, seperti itu. Oleh karena itu, kita harapannya adalah kalau ngomongin saham, maka kita harus ingat ya prinsip-prinsip bisnis yang udah diajarkan di semester 3, semester 4, semester 5. Ya. Nah, maksud dari saham ini apa? Ya, karena begini, jika kalian tidak berani membangun bisnis dari nol, maka paling gampang kan logikanya adalah ya kita beli aja perusahaan yang udah jadi dan superior. Simple, ya. Cara pikirnya kan gitu. Kamu pengen punya bisnis karena kamu nggak puas dengan gajimu. Tapi kamu nggak berani, nanti karena nggak konsen, nanti kamu dipecat dari pekerjaan. Ya sudah, kalau memang nggak bisa memulai bisnis dari nol, ya beli aja yang udah jadi. Gampang toh? Nah, orang tua kalian mungkin belum tahu konsep kayak gini atau mungkin nggak tahu gitu loh. Bahwa kok iso tinggal beli perusahaan, eh, biayanya berapa? Kan nanti kan akan tahu dalam apa prakteknya nanti murah-murah kok ya. Dan di sini di pasar saham ya ada perbedaan antara trader dan investor ya. Trader ya atau istilah disebut dengan para pedagang ya. Mereka menjual belikan saham. Tujuannya apa? Capital gain. Profit ya. Jual apa namanya? Beli di harga 1000, jual di harga 1100. Dikali dengan jumlah saham yang ada. Selesai. Itu capital gain. Ya. Sama seperti ibaratnya kalau misalnya kalian misalnya jualan apalah gitu ya, jualan misalnya sebelah jualan sosis bakar ya kan menghitung kan beli sosisnya berapa belinya berapa kan tahu oke berarti biayanya sekian segini berarti nanti aku bakal pajang harganya sekian itu capital gain. Nah sementara investor ya itu membangun apa yang disebut sebagai dividen passive income model. Nah jadi enaknya di stok ya di saham ya itu adalah dengan model yang terbatas kalian bisa memperjuangkan capital gain yaitu nilainya naik terus dijual dan atau kalian bisa membangun passive income dalam artian kalian beli perusahaan yang rajin bagi passive income dan passive income-nya juga gede kemudian kalian beli terus kalian ongkang-ongkang kaki aja ya mungkin harganya mungkin naik turun naik turun naik turun tapi kan tetap aja nabung terus tiap bulan satu lot tahu-tahu nanti 10 tahun 20 tahun kemudian ketika kalian sudah mungkin dalam pekerjaan mungkin sudah umur 40 tahun atau 38 39 tahun sudah bosan dengan pekerjaannya lihat lagi ya hasil investasinya gimana ya tahu-tahu jangan-jangan wah ternyata hasil dividennya sudah setara dengan gajinya ya itu kan bisa aja ya nah sekali tapi makanya ada pro dan kontra tentang saham ini yang pertama karena saya bilang bahwa saham ini tentang bisnis real
Apakah kalian punya pengetahuan dan skill keuangan dan bisnis yang real? Itu. Makanya dalam beberapa hal, ya saya akan kembali ingatkan beberapa prinsip-prinsip yang ada di semester 3, semester 4. Kalian sudah mempelajari ini, maka silakan kalian juga aplikasikan di mungkin ada di beberapa tugas ya, di beberapa proyek di mata kuliah ini. Begitu, ya. Terus kemudian yang kedua, yang namanya saham, kalau ingin menjadi investor kalian harus sabar. Sabar, ya. Kuncinya sabar. Karena yang namanya saham itu lebih lamban kalau mau sebagai investor panennya mungkin butuh 10 tahun itu pun tergolong cepat loh 10 tahun tuh paling lama biasanya 20 tahun karena yang namanya ekonomi itu pasti akan ada gejolak, ada saatnya lancar, ada saatnya booming, terus ada saatnya krisis atau resesi, terus kemudian normal lagi, booming lagi, krisis lagi, seperti itu ya. Nah, itu tentang saham. Terus kemudian obligasi. Ya, obligasi itu lebih ke arah memproteksi kekayaan kita, ya. Prinsipnya mirip dengan emas, tapi kalau emas, ya, emas itu yang diandalkan adalah nilainya yang semakin menaik, ya. Tetapi kalau obligasi yang diandalkan itu ada dua, ya, yaitu nilainya yang semakin naik kalau itu adalah obligasi yang bisa diperjualbelikan dan kupon, gitu, ya. Bahkan istilahnya gini lah, artinya eh jangan jadi kayak orang-orang inilah ya, orang-orang yang bodoh itu ya, dalam artian protes asing-asing, nggak usah ngasing, ngutangin negara dengan menyedot aset nasional bla 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 kayak gitu. Ya udah, atau kalau misalnya kamu nggak suka asing-asing yang ngutangin kita, kenapa nggak bukan kamu aja yang ngutangin negara? Simple kan? Ya, pas saya bilang ada uang, nggak ada uang, nggak ada uang, ya udah jangan protes gitu loh. Ya, jangan protes kalau ada negara lain yang mau beli obligasi kita, mau ngutangin kita. Ya, kata alasan nggak punya uang tuh nggak ada alasan. Sekarang beli obligasi lebih enak dibanding generasi-generasi lalu. Generasi lalu tuh kalau beli obligasi itu paling murah 100 juta. Tapi sekarang, ya, dengan kemajuan fintech yang ada, dengan percepatan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi sejak jilid pertama, ya, sejak jilid pertama mulai kerasa kok. Tiba-tiba tuh semua aset keuangan itu tiba-tiba sangat terjangkau. Ya, enak banget kalian gitu loh. Kalian tuh generasi mahasiswa sebenarnya enak banget dibanding generasi saya sebagai mahasiswa. Saya dulu beli obligasi nggak kuat. Paling nggak harus pakai beli reksadana terproteksi. Itu minimal 20 juta. Ya, saya pertama kali beli obligasi terproteksi dengan reksadana terproteksi itu sekitar tahun 2012. Saya harus keluar uang 220 juta. Sementara kalian sekarang ini setiap hari bisa beli obligasi dengan harga 1 juta. Ayo, ya. Jadi kalau misalnya seluruh mahasiswa di Udinus misalnya beli obligasi minimal 1 juta, itu kan sudah membantu negara banget. Ya, sambil membantu negara, tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali akan dikasih duit masuk ke rekening. Ya, karena dengan kita membeli obligasi, kita juga ikut berkontribusi terhadap pendanaan pembangunan negara dan operasional perusahaan. Nah, cuma biasanya ya orang-orang mungkin agak sanksi dengan obligasi ini bukan karena apa-apa, tapi karena pajaknya. Ya, karena dibandingkan saham, ya, obligasi pajaknya itu termasuk agak besar, ya. Kalau tabungan dan deposito tuh pajaknya 20%. Kalau obligasi itu pajaknya itu 15%. Nah, makanya itu biasanya cocok untuk para orang tua. Orang tua yang mungkin mau pensiun tapi uangnya bingung buat apa, tapi nyadar kalau misalnya kalau beli tanah doang terus dijaga sampai nilainya naik itu malah bikin jadi beban untuk ngerawat, ya. Biasanya tuh kalau nggak ke deposito ke obligasi. Nah, kalau tahu pajaknya obligasi lebih rendah biasanya bakal ke obligasi. Biasanya tuh orang-orang tua, ya, yang dana pensiunnya udah turun atau mungkin ditinggal menjanda karena suaminya mati terus asuransinya turun terus bingung kemana, daripada beli tanah mending beli obligasi. Ya, nggak perlu ada biaya perawatan, tahu-tahu ada uang masuk ke rekening, selesai. Yang bayar siapa? Ya kalau kamu beli obligasi negara, yang bayar negara. Kalau kamu belinya obligasi perusahaan swasta, ya yang bayar adalah perusahaan swasta. Itu, ya. Ini termasuk aman. Dan reksadana, ini termasuk salah satu hal yang sedang booming di generasi kalian sebagai generasi Z, ya. Jadi reksadana ini saya ibaratkan bahwa gini.
Saya ngambil sebuah quote ya dari film Transformer dulu bahwa even cowards do survive. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu adalah seorang yang pengecut, tapi pengecut yang sadar bahwa dirinya itu nggak tahu apa-apa, itu bijaksana malah. Jadi seorang pengecut tapi bijaksana. Ya, karena ada banyak sekali hal yang kita pertimbangkan. Satu, karena tidak semua dari kita itu pasti akan jadi aktif investor ketika sudah bekerja. Ya. Yang kedua, karena tidak semua dari kita itu memiliki latar belakang pengetahuan dan punya modal yang kuat. Ya, mau beli obligasi, mau beli saham, mau beli emas, mau beli properti. Ya, kita nggak punya latar belakang pengetahuan, mungkin ya. Dan kemudian modalnya juga nggak kuat. Ya, itu. Terus yang ketiga, karena kita semua ingin mulai belajar investasi dengan modal minim dan super aman. Ya, reksadana itu bahkan ada 4 jenis, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di setelah UTS ya. Bahwa reksadana itu ada 4 jenis. Ada jenis yang paling aman, ya. Jenis yang tidak akan mungkin hasilnya negatif kecuali kalau manajer investasi yang ngurus itu goblok setengah mati. Ya, itu ada. Dan modal minimalnya sangat murah. Sekarang paling murah 10.000 sudah bisa beli reksadana. Yang super aman nggak mungkin minus. Dan menariknya adalah kita di sini tidak bayar pajak. Wow, mantap nggak tuh? Sangat ideal untuk jadi sarana belajar investasi dengan modal minim dan super aman. Permasalahannya adalah kalau kalian ngendon di mutual fund atau reksadana yang aman tersebut, itu nggak kaya-kaya. Ya, kecuali kalau sejak awal mungkin kalian langsung masukkan 100 juta atau 200 juta ke reksadana itu, wah wes lah ya, itu nggak bisa dibilang udahlah kalau kerja paling kerja yang biasa-biasa aja yang nggak menonjol-menonjol jadi gitu-gitu doang tapi diem-diem ternyata selain dari gaji ada dari hasil dari reksadana itu bisa lah. Masalahnya kan sekali lagi ya modal semua orang kan nggak semua gede, modal minim. Oleh karena itu pertanyaan yang kritis tentang reksadana adalah sampai kapan kalian mau jadi investor rata-rata? Ya, karena mau nggak mau setiap orang yang mau belajar investasi itu pasti harus keluar dari reksadana. Artinya dalam artian itu investasinya tetap dibiarin di reksadana, tetapi dia mulai melangkah keluar, mulai mengambil risiko, seperti belajar obligasi, ya, belajar obligasi yang bisa diperjualbelikan, belajar saham, belajar berbisnis, belajar tentang emas, belajar tentang properti, ya. Tapi paling nggak kalau kalian memang seorang yang pengecut, tapi pengecut yang bijak, artinya kalian tahu bahwa kalian nggak tahu apa-apa, mulailah di reksadana. Gitu. Ya. Terus Pak, bedanya apa sih aset fisik dengan aset keuangan? Jadi gini, yang namanya aset fisik intinya adalah kalian bisa pegang barangnya secara langsung. Ya, kalau emas kalian bisa pegang emasnya secara langsung. Ya, terus kalau misalnya tanah kalian bisa remet-remet tuh tanah. Kalau punya rumah yang bisa buat kos-kosan gitu, kalian bisa pegang-pegang temboknya. Ya, tuh. Nah, sementara kalau aset keuangan itu pada dasarnya kalian tidak memiliki barangnya, tetapi hanya memiliki hak klaim atas pendapatan yang diperoleh atas aset real jika saham atau klaim atas pendapatan pemerintah jika itu obligasi negara. Ya, misalnya kalian beli saham. Sahamnya misalnya Indofood karena kalian sukanya Indomie, ya. Makan Indomie terus kan kalian mikir, wah berarti saya duwe Indomie sugih, ya. Yang punya pabrik Indomie sugih, ya udah aku tak beli sahamnya ICBP. Del, kalian beli sahamnya ICBP. Terus kemudian setahun kemudian kalian dapat dividen. Ya, artinya di situ kalian tuh sebenarnya dengan membeli saham, kalian tuh sebenarnya turut ambil bagian dalam usaha pendanaan perusahaan. Ya, ingat semester 3 ya. Bahwa manajer keuangan itu mencari pendanaan. Salah satunya dari kita sebagai investor. Beli saham, terus uangnya masuk di bagian ekuitas, di bagian pasifa sebelah sebelah kanan ya, sebelah kanan di bawah. Terus kemudian dari ekuitas tersebut dibelikan aset, yaitu apa? Mungkin mesin produksinya, atau mungkin mesin pengepakan plastiknya, atau mungkin buat beli ini mungkin bahan baku, aset lancar yaitu gandumnya, mungkin beli bawangnya, rempah-rempahnya. Terus kemudian kan akan diproses, kemudian dijual. Ya kan, dijual, dikurangi biaya-biaya, dikurangi pajak, laba bersih. Kemudian perusahaan bilang bahwa oke, para pemegang saham, terima kasih atas
pendanaannya selama setahun ini. Oleh karena itu, kami bagikan laba bersih kami misalnya 50%. Terus kemudian kamu akan dapat dividen. Nah, itu namanya memiliki hak klaim. Dalam artian gini, dengan memiliki saham Indofood, kalian seolah-olah adalah pemilik Indofood. At least secara neraca keuangan, kalian adalah pemilik dari Indofood. Tapi sebenarnya yang kalian miliki itu bukan Indofoodnya, tetapi hak klaim atas hasil aset-asetnya. Karena asetnya itu kan dibeli dengan pendanaan, seperti itu. Nah, kalau obligasi negara gimana, Pak? Lah kan negara kan memakai uang dari obligasi tersebut untuk banyak keperluan, ya kan? Misalnya untuk infrastruktur, untuk pembangunan untuk apa? Yang dimana misalnya ya paling gampang misalnya bangun jalan tol misalnya gitu ya. Bangun jalan tol kemudian habis itu kan eh, kalau misalnya ada orang lewat tol kan lewat gerbang tol tuh, kemudian kan bayar kan. Kalau sekarang kan bayarnya kan pakai apa namanya non uang fisik. Nah, setelah non uang fisik tersebut kan tit 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 gitu, nanti akan masuk ya ke pendapatan jasa marga ya. Terus kemudian habis itu kan akan dihitung-hitung. Oke, pendapatan kita sekian. Oke, kita harus bayar bunga obligasi untuk orang yang sudah beli obligasi kita. Nah, terus kita dapat bayaran. Seperti itu mekanismenya. Jadi underlying asetnya, istilahnya underlying aset ya. Aset yang menjadi hak klaim kita itu jelas. Jadi kalau ada orang jelaskan, oh mending invest di sini, kamu harus tanya, kamu bisa jelasin tidak underlying asetnya apa? Ya, kalau sampai ada orang ya yang memaksa atau mungkin merekomendasikan invest di sini tapi nggak bisa jelasin underlying asetnya apa dan cara kerjanya bagaimana, jangan percaya dulu. Bahkan meskipun investasinya itu legal, tercetak di OJK. Ya, jangan. Ya, carilah orang yang bisa menjelaskan secara bagus underlying asetnya apa, cara kerjanya bagaimana. Ya, dan ada beberapa karakteristik, ada dua paling enggak ya, yang membuat aset keuangan itu bisa menjadi alternatif investasi bagi kita semua. Ya, yang pertama adalah aset keuangan lebih liquid daripada aset fisik dan seringkali ya tidak memberikan kerugian spread buat kita. Ya, misalnya ya, properti. Kalau ada yang bilang, wah properti nanti tinggal dijual lagi. Itu tipe-tipe orang yang nggak pernah tahu jual beli properti itu kayak gimana susahnya, lamanya, jelimetnya. Gitu. Ya, kecuali kalau mau langsung beli jual rugi, ya monggo, cepet banget itu. Sehari jadi gitu. Ya, tapi masalahnya orang pasti akan tahu bahwa udah nunggu lama-lama, kok mati jual rugi kan lucu gitu. Ya, emas juga sama. Kalau ada yang bilang, wah emas saja, emas tuh liquid. Iya, asalkan toko emasnya sudah buka. Satu. Terus yang kedua, asalkan kamu setuju dengan harga buyback toko emasnya. Dua. Ya, seperti itu. Sementara kalau di saham, ya, asalkan kamu ada di jam 9 sampai jam 4 sore, kamu tekan tombol jual, selesai. Kamu sudah dapat uangmu balik. Reksadana juga sama, ya. Kamu tekan beli, tekan jual, langsung bisa diproses. Ya, seperti itu. Obligasi kalau misalnya bisa diperjualbelikan pada hari itu juga tinggal ngomong, saya mau jual nih, selesai. Ya, entah ngomong ke CS prioritas atau kamu kalau punya aplikasi bank, sesuatu bank gitu, kamu tinggal pencet-pencet aja, saya mau jual nih, tak, selesai. Ya, terus yang kedua, karena tidak berwujud, maka akan lebih mudah membentuk portofolio investasi. Nah, masalah portofolio ini akan lebih dijelaskan setelah UTS nanti, ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah, ya ini saya juga mau berbagi bahwa metode untuk berinvestasi, ya itu sebenarnya seperti ini, ya bisa dibaca di buku Robert Kiyosaki, tapi yang judulnya Guide to Investing. Ya, inti dari buku itu tuh piramida ini, Prismine. Karena begini, biasanya kita itu kan dari aktif income, kita misalnya kita kerja atau kita bisnis sendiri gitu ya, dapat uang, habis itu kan uangnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita, ya kan, expense ya. Jadi dari aktif income ya kita dapat berapa dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan. Orang-orang biasanya cuma kayak gitu doang, satu garis lurus. Mereka nggak tahu bahwa yang namanya pendapatan ya itu tidak hanya satu, tapi tiga, ya, yaitu portfolio income dan passive income.
Jadi daripada cuma satu garis lurus, ya, kenapa nggak kayak gini? Ketika mendapatkan gaji, ya, berapa persen ditabung? Misalnya 10% ditabung. Terus kemudian 20% itu diinvestasikan. Jadi gajinya dipakai bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari duluan, tetapi gajinya dipakai untuk misalnya investasi di aset yang mendatangkan portfolio income atau ya investasi di aset yang mendatangkan passive income atau bahkan dua-duanya. Makanya ada tanda titik-titik kayak gini. Ya. Seperti itu. Baru habis itu sisanya dipakai untuk biaya sehari-hari, biaya bulanan. Nah, kenapa kok kita harus seperti ini? Karena kelak nanti ketika active income ini hilang, ya misalnya kalian dipecat dari pekerjaan, ya yang namanya pekerja itu bukan berarti kalian resikonya rendah, enggak. Menjadi pekerja, ya at some point seperti di masa pandemik ini, menjadi seorang pegawai itu resikonya tinggi sekali. Kenapa? Ya karena kan makin lama perusahaan-perusahaan kan makin merugi, mereka harus cutting cost. Salah satunya dengan apa? PHK. Ya, mau dikasih pesangon apa enggak, intinya PHK. Jadi kalau ada yang bilang bahwa menjadi pekerja itu adalah wah jadi pegawai aja, itu aman banget lah kok duitnya. Enggak. Ya, setiap 10 tahun sekali pasti ada sesuatu yang bikin krisis. Dan kalau setiap 10 tahun sekali itu kalian belum mencapai sebuah tingkatan yang irrepressible, artinya kalian di sebuah posisi yang kalau diganti itu kayak eman-eman, ya, bisa masih di pegawai rendahan gitu ya. Wah, bahaya. Iso di PHK. Ya. Sekarang kayak gitu, ya. 10 tahun sekali itu pasti kayak gini. Gitu ya. Oleh karena itu maka harus ada portfolio income dan passive income. Kayak apa aja tuh Pak portfolio income? Ya misalnya, yang namanya portfolio income itu sebenarnya intinya capital gain. Ya, beli murah, jual mahal. Contohnya apa? Satu paling gampang, ya bisnis sendiri. Misalnya kalian mahasiswa, ya active income kalian apa? Duit jajan kalian. Duit jajan kalian itu adalah pendapatan kalian. Tapi pendapatan karena kalian kuliah. Kalian sama orang tua kalian, kue kuliah yang bener. Oke Pak. Nah, terus dikasih uang jajan. Anggap aja itu gaji kalian. Ya, lah gaji kalian jangan dihabisin. Tapi misalnya kalau kalian punya ide bisnis kecil-kecilan gitu ya, even dropshipping di Tokopedia atau gimana, itu jadinya portfolio income. Atau kalau kalian orangnya males gitu ya, males banget, wah gabut banget, udah mau bikin skripsi itu gimana, rasa sempat bisnis Pak. Ya sudah, ke reksadana. Reksadana kan bertumbuh. Artinya kita beli sekarang, kemudian dibiarkan bertumbuh, itu udah portfolio income. Pak, saya nggak mau reksadana, maunya obligasi. Monggo, ya. Kalau obligasinya obligasi yang bisa diperjualbelikan, bisa masuk portfolio income. Nah, obligasi yang bisa diperjualbelikan maupun yang tidak diperjualbelikan itu bisa mendatangkan passive income juga dari kupon. Ya, dua. Pak, kurang greget Pak. Saya maunya saham. Kayaknya kalau punya Indofood kayaknya keren. Monggo, ya. Jadi kalau misalkan beli saham Indofood kemudian harganya naik, kemudian kalian mau jual, ya itu akan menjadikan portfolio income. Tapi kalau kalian nggak mau jual, maunya nabung terus setiap bulan beli 100 lembar, 100 lembar, 100 lembar, terus mengandalkan dividen, bisa. Passive income. Karena kelak nanti kalau ada sesuatu yang membuat kalian tidak bisa bekerja secara aktif, tidak bisa kerja keras bagai kuda, membanting-banting tulang, ini kan hilang. Lah orang biasa kalau hilang, ya, yang ada apa? Biaya. Ya kalau dana pensiunnya benar dikelola perusahaannya. Kalau enggak gimana? Diselewengkan. Nah, oleh karena itu makanya kita harus membentuk portfolio income dan passive income. Kenapa? Kalau ini hilang, seenggaknya prisma ini tidak akan jadi satu titik doang, expense, bukan. Tapi menjadi segitiga. Ya, di mana portfolio income dan passive income itu akan menyokong kehidupan kita sehari-hari. Apa gampang Pak? Enggak. Yang namanya investasi itu usaha, enggak ada yang gampang. Ya. Syaratnya mungkin ada beberapa yang gampang, tapi kalau mau benar-benar terwujud skema seperti ini, enggak ada yang gampang. Kalian harus bekerja lebih keras daripada orang normalnya. Kalian harus belajar lebih lama daripada orang normalnya. Tapi nanti hidup kalian akan lebih aman. Kenapa? Kalian tidak perlu menggantungkan hidup kalian terhadap para pemberi kerja. Intinya begitu. Ya. Oke, nah
Ini sekedar ini aja ya, sekedar untuk menyambungkan bahwa mata kuliah ini ada hubungannya dengan mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya, bahwa nanti di manajemen keuangan lanjutan itu ada yang namanya biaya modal ya, cost of capital, cost of equity, cost of debt ya. Jadi intinya adalah aset keuangan bagi kita itu adalah hak hak klaim atas pendapatan perusahaan. Tapi bagi perusahaan, aset keuangan itu adalah semacam kewajiban karena letaknya di sebagian pasifa. Ya, pasifa itu kan kewajiban, utang maupun ekuitas. Menerbitkan obligasi dan menerbitkan saham. Oke, gitu ya. Jadi silakan ya sambil mempelajari tentang mata kuliah ini, perhatikan juga bahwa ini mata kuliah ini beberapa materinya itu akan lekat sekali dengan manajemen keuangan lanjutan. Bahkan ada beberapa kasus di mana ketika kalian belajar sesuatu di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, kalian akan ingat mata kuliah ini. Oh, berarti ini yang dimaksud. Seperti itu, ya. Terus kemudian untuk tipe-tipe investasi aset keuangan ini ada seperti ini skemanya, ya. Jadi ada investasi tidak langsung dan investasi langsung. Ya, namanya aja langsung dan tidak langsung. Kalau investasi langsung artinya kita itu nggak perlu mengandalkan perusahaan investasi. Kita langsung bisa beli aset keuangan. Sementara kalau investasinya nggak langsung, itu artinya bahwa kita harus atau mungkin mau untuk menggunakan jasa dari perusahaan-perusahaan investasi, di mana nanti uangnya akan digunakan oleh perusahaan investasi untuk beli aktiva-aktiva keuangan. Ya, jadi kalau investasi langsung itu tanpa perantara, tanpa perusahaan investasi yang umumnya disebut dengan istilah manajer investasi. Ya, sementara investasi langsung itu artinya harus melalui jasa perantara perusahaan investasi. Contohnya, ya, ini adalah investasi langsung yang dapat diperjualbelikan. Jadi ada yang namanya pasar uang atau money market, ada yang namanya pasar modal atau capital market, ada yang namanya pasar derivatif. Contohnya apa kalau money market? Misalnya T-bills. Ya, T-bills itu pada dasarnya surat utang tapi yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah. Ya. Kemudian commercial paper. Ya, commercial paper nanti kalian juga akan dapat di manajemen keuangan lanjutan. Jadi yang money market ini kebanyakan itu justru kalian dapatkan di manajemen keuangan lanjutan nanti. Ya, commercial paper artinya perusahaan itu butuh pendanaan jangka pendek secepat mungkin, kemudian mengeluarkan surat utang jangka pendek, terus kita bisa beli. Ya, kemudian deposito yang dapat dinegosiasi, ya, ini juga sama. Terus kemudian pasar modal, ya tahulah ya berbagai jenis surat utang dan obligasi, terus bisa beli juga saham preferred kalau ngerti caranya, dan saham biasa kalau sudah terdaftar jadi investor di sekuritas. Terus kemudian derivative market, nah ini bukan pasar modal ya, tapi pasar pasar turunan, ya, seperti opsi put, opsi call, kontrak waran, kontrak forward, kontrak futures, atau gampangnya gini lah. Kalau misalnya kalian atau orang tua kalian atau mungkin kalian kenal seseorang yang menawarkan sesuatu, misalnya invest emas pak, pakai ini, pakai trading online, itu bukan invest ya, itu lebih ke arah kontrak. Kalian beli kontrak artinya untuk digunakan ya, jadi jangan terlalu termakan sama omongan salesman itu ya. Yang namanya derivative market itu lebih cocok sebagai trading, spekulan, dan beli kontrak atau hedging. Itu kalau kalian perusahaan. Ya. Oke, terus investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan contohnya apa? Ya gampangannya adalah kalian nabung, itu sebenarnya itu kalian tuh beli aset investasi. Tapi investasinya produk perbankan yang tidak bisa diperjualbelikan. Deposito bank juga sama. Ya, kalian tekan kontrak, kalian taruh uang di sana selama setahun, 6 bulan, 3 bulan, dapat pengembalian. Nah, itu juga nggak bisa diperjualbelikan. Oke, terus kemudian investasi tidak langsung, ya. Investasi tidak langsung itu ada 3 tipe, ya. Pertama adalah unit investment trust, kemudian closed-end investment company, dan open-end investment company, ya. Walaupun di antara ketiganya ini yang akan lebih kita dalami nanti itu adalah unit investment trust, yaitu perusahaan investasi, manajer investasi menerbitkan portofolio berisi surat-surat berharga berpenghasilan tetap dan dijual ke investor sebesar nilai aktiva bersihnya. Ya, itu. Oke, jadi untuk bagian pertama ini dalam materi konsep dasar investasi dan pasar modal selesai sampai di sini. Ya, kita akan bertemu lagi di bagian kedua dari video ini. Terima kasih sudah menjelaskan, semoga ini bermanfaat.
Salam sukses untuk kita semua.